nggak akan bisa nyontek kayaknya. Itu terima kasih Pak Ona, kita beri aplaus buat Pak Ona. Lupa, maaf. Siap. Baik Bapak Ibu, sekarang adalah sesi tanya jawab ya. Silahkan Bapak Ibu tadi yang mau bertanya, tadi silahkan di chat room atau mungkin mau langsung silahkan menyampaikan dibuka saja apa soalnya silahkan. Nah mungkin sebelumnya kita buka dulu yang bertanya lewat chat room. Silahkan ditampilkan panitia. Nah, ini yang pertama dari SMKN. Nah, ini sudah seru Pak dari SMKN Pak yang bertanya ya. Jadi kata Pak tadi mulai belajar nih dari SMK ternyata ada juga nih yang ikut juga. Nah, ini mungkin ke Bu Bati dan Pak Ono, bagaimana tingkat keamanan teknologi blockchain terhadap serangan cyber dan kebocoran data? Mohon penjelasannya. Mungkin saya minta menjawab untuk Ibu Betty dulu. Ya, jadi tadi sebetulnya Pak Ono juga sudah menyampaikan ya, kan kalau kita melihat munculnya teknologi blockchain itu karena apa ya, melihat terlalu banyak cost ketika kita menggunakan pihak ketiga. Jadi mungkin bisa nggak didesentralisasi seperti itu ya. Nah, tadi Pak Ono sampaikan nggak harus, nggak mungkin ada masalah karena memang begitu seseorang terlibat di dalam blockchain, masuk ke dalam blockchain gitu ya, maka mereka seharusnya sudah memahami bagaimana teknologi itu berjalan. Nah, ketika keamanan blockchain memang kalau sampai sejauh ini, kalau memang cara penggunaannya benar ya, itu masih cukup baik ya. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan blockchain itu ada, tadi Pak Ono sampaikan, ada istilahnya user address ya, bukan nama yang sebenarnya, tapi adalah alamat dari si pemilik akun tersebut lah, istilahnya seperti itu. Nah, selama itu tidak kunci yang terhubung dengan user address itu masih aman, private key-nya itu sebetulnya masih bisa dijamin aman. Namun sejauh ini memang ada beberapa serangan ya yang pernah terjadi di blockchain. Ada yang namanya Sybil attack ya. Jadi dia mengenerate banyak node palsu, terus dengan menggunakan node tersebut dia mencoba mendapatkan konsensus mayoritas dan merubah transaksi chain. Tadi di sejarah juga saya sempat sampaikan ada 120.000 Bitcoin yang hilang ketika proses serangan. Nah, selama tadi skenario serangan itu bisa diatasi, keamanan blockchain masih tetap baik ya. Kemudian ada phishing, tapi kalau phishing ini kan sebetulnya gimana ya, lebih ke awareness ya Pak Ono ya. Jadi kalau orangnya tidak paham gitu ya mungkin saja itu terjadi, jadi memang diambil alih semuanya. Kemudian juga ada routing attack di sini, jadi terhadap jadi serangan ini si hacker itu dia menggunakan anonimitas akun ya untuk menyadap datanya. Nah, kemudian baru ya ada banyak macam ya. Jadi sejauh tadi kembali lagi bahwa sebetulnya the weakest link in cyber security adalah manusia atau si pengguna. Selama si pengguna bisa melakukan sesuai dengan protokolnya, menjaga dengan baik, kesadarannya baik, menurut saya keamanan itu masih bisa dianggap terjaga ya. Mungkin demikian dari saya. Mungkin dari Pak Ono bisa tambahan. Ya boleh, enggak Pak Ono ditambahkan Pak. Nuhun Bu Betty. Ini sekedar info aja buat Anda semua ya sebetulnya.
Jadi blockchain yang Bitcoin ya, blockchainnya bisa kita download. Seluruh transaksinya dari awal sampai sekarang bisa di-download, transaksinya tegeblek. Jadi semua transaksi bisa di-download. Bisa kita lihat tadi istilahnya wallet sih, nomor dompet. Wallet ini, transaksi ke wallet ini sekian Bitcoin bisa kita lihat semuanya. Cuman kita nggak tahu itu wallet punya siapa, nggak bisa kelihatan. Jadi itu bisa di-download, bisa dilihat, bisa diaudit. Pertanyaannya data bocor nggak? Enggak. Keren. Dan bisa nggak kita rubah transaksinya? Nggak bisa. Bisa nggak kita ngerubah transaksinya? Bisa, karena di proof of work-nya atau proof ininya si blockchain itu dia konsensusnya harus di atas 51% dari yang miner tadi, orang yang melakukan enkripsi. Kalau kita bisa jalanin mesin di atas 51%, kita bisa ngerubah transaksi sih sebenarnya. Dan kondisi sekarang kebetulan nggak sampai 51, belum ada satu orang pun di dunia yang menguasai 51% dari miner. Jadi kita relatif aman. Kalau ada satu orang yang amat kaya raya seperti Elon Musk misalnya, terus dia beli miner sebanyak itu di dunia, mungkin dia bisa ngerubah transaksi, tapi buat apa ya? Kayak gitu. Nah, jadi data bocor itu nggak terlalu, di blockchainnya sendiri sebenarnya relatif aman. Yang kejadian adalah kalau blockchainnya berinteraksi sama manusia normal, seperti Indodax. Jadi ini kayak apa ya? Kalau di dunia keuangan kan ada yang orang jadi dagang uang tuh, yang buat money exchange, money changer, yang ngerubah uang dari US dollar ke rupiah. Nah, ada yang dagangnya dari rupiah jadi Bitcoin, rupiah jadi Ethereum. Nah, perusahaan-perusahaan ini punya database. Database-nya berinteraksi sama blockchain. Kalau database ini bisa jebol. Jadi yang berbahaya adalah si money changer tadi sih sebenarnya, bukan blockchainnya sih sebenarnya. Kira-kira itu tambahan dari saya. Mangga, Kang Mo. Ya, mohon Pak. Intinya dengan menggunakan teknologi blockchain aman ya, tetapi ya kalau kebocoran data ya tergantung dari manusia ya Pak ya, karena keamanan itu kan people, proses, dan teknologi gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua, silakan Bang Yuda. Ini kepada Ibu Goti lagi dan Pak Ono, adakah aplikasi atau suatu program yang Bapak kembangkan menggunakan Hyperledger tersebut, Pak? Belum sempat. Belum ya Pak? Saya belum sempat. Sama saya juga. Sama ya. Saya aplikasinya baru ngukur ini, yang kita ukur adalah kecepatan waktu dia read sama create, dibandingkan sama kecepatan read create sama si database. Belum sampai aplikasi benerannya. Tapi kan intinya cuma gini lah. Aplikasi kan bisa pakai PHP, pakai Python segala macam. Jadi itu dia kayak database biasa, bisa create data, bisa read data. Jadi ya aplikasinya bisa apa aja sih. Silahkan dibikin. Nah, itu jadi penelitian buat siswa yang ada di sini, silahkan jadi bahan penelitian. TPS ya atau yang lain. Ya mungkin itu ya Pak Tetupo, sudah dijawab. Silakan lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari Discord Info Jabar, Pak Adam, Pak Ono. Izin bertanya terkait dengan implementasi blockchain yang membutuhkan digital unique ID di dalamnya untuk seluruh kebutuhan layanan terpusat satu pintu di sektor publik. Bagaimana potensi keterhubungan antara NIK dengan digital ID pada blockchain secara teknis? Kemudian apakah ketika kita akan membuat jaringan blockchain membutuhkan satu jembatan utama untuk sharing data jenis seperti menggunakan Xcode atau sejenisnya? Mungkin langsung dijawab, boleh? Silakan Pak. Jadi intinya gini deh, blockchain dia akan ngomong ke walletnya naon bahasa Indonesianya, walletnya naon teh dompet. Walletnya punya ID-nya di generate secara random gitu. Jadi unik banget, ID walletnya unik. Nah, kebetulan kalau pemerintah punya yang namanya NIK, KTP ini ya digital. Apakah bisa dihubungkan? Nggak? Ya gampang sih, kita bikin tabel sih sebenarnya. Wallet ini NIK-nya berapa, bikin tabel. Cuman bahaya nih. Kalau dihack bubar. Itu aja.
Sebenarnya segampang itu bikin tabel aja ya, blockchainnya, walletnya ini NIK-nya berapa, bikin tabel doang sih, cuman bahaya. Ngeri-ngeri sedap gitu, Kang Mul. Oh iya siap, intinya bisa ya Pak ya dibuat. Bisa, tapi harus hati-hati lah, harus penelitian lah, serius Ya, itu Pak, ada waktu. Mungkin sudah cukup ya Pak Adam ya pertanyaannya. Ya, kan ada pertanyaan yang lain. Ini tambahan aja itu kejadian yang benerannya itu yang database money exchange jebol tuh gara-gara itu. Jadi mereka nempelin antara si walletnya blockchain sama username orang di money exchange dan jebol. Ya udah, duitnya keambil. Banyak yang jebol itu, ada banyak. Gitu. Makanya kalau boleh saran, coba aja bikin account di Indodex. Di Indonesia kan ada indodex.co.id. Bikin aja akun itu, susahnya setengah mati, soalnya dia nggak mau sampai jebol gitu. Saya punya akun di situ sih. udah insaf Pengguna ya Pak. Mungkin dari Ibu Betty ada tambahan pertanyaan dari Pak Adam. Iya, NIK itu kan termasuk dalam kategori data pribadi yang sensitif ya. Jadi memang sejauh ini kalau kita melihat dari UU PDP ya, memang penggunaannya nggak bisa sembarangan. Makanya kalau kemudian tadi Pak Ono bilang wah dia terhubung dengan user address-nya, wah ya itu mah ibaratnya kayak maling kita naruhin kunci di depan pintu kita gitu loh. Ya itu udah gampang banget semuanya gitu. Jadi memang teknologi ini memang didesain sedemikian sehingga punya juga keterbatasan akses orang untuk bisa mendapatkan data yang utuh besar, kecuali data yang ditransaksinya. Karena memang tadi ya yang menjadi kelebihannya adalah transaksi itu nggak mungkin diubah-ubah, bisa ditelusuri, kemudian pasti aman lah dari sisi autentikasi dan sebagainya. Kalau secara teknisnya ya agak sulit ya menurut saya ya. Ini harus dari sistemnya sendiri. Jadi ini kan karena dia tadi Pak Ono bilang database bisa dibilang begitu, tapi dengan konsep yang berbeda gitu. Ya harus ada kita membuat IR-nya kalau memang mau bicara kita biar bisa tahu nih ada digital ID-nya, kemudian kita melihat dari user address-nya seperti apa dan sebagainya, memang harus dilihat secara keseluruhan penggunaannya buat apa dan bagaimana nantinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Betty sudah menambahkan jawab pertanyaan dari Pak Adam. Ada lagi? Pak Yeda, ada pertanyaan lain? Nih, ini dari habis ya Pak. Aduh, Pak Ono langsung. Ini mau meeting soalnya, stres saya. Iya Pak. Udah mulai Pak meetingnya. Udah dari jam 9. Saya kabur demi Jawa Barat, men. Waduh, terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti ada narasumber diundang Pak di provinsi lain Pak. Siap. Nah ini pesertanya juga bukan teman-teman. Nah ini ada lagi Pak. Nah ini Pak Abu nih yang punya support kami Pak, webinar. Ini untuk Pak Ono dan Bu Betty. Dalam pemanfaatan teknologi blockchain apakah mahal? Selain SDM yang memadai, apalagi yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Mungkin dari Bu Betty dulu, mungkin. Bu Betty, soundnya apa? Mic-nya masih di mute Bu. Oh. Maaf. Ya, yang jelas mahal. Ya karena mau nggak mau ketika menerapkan itu kan semua harus punya itu paling nggak PC ya yang terhubung semuanya. Kemudian belum lagi permasalahan di pengelolanya dia harus punya penyimpanan server buat database yang sangat besar kalau memang kemudian ininya terkait dengan data yang besar dan sebagainya. Ya kalau menurut saya sih dalam bayangan saya
untuk penyiapan resource terutama di SDM maupun peralatannya itu lumayan. SDM-nya juga harus tadi Pak Ono sampaikan terdidik semuanya, juga dia memahami security-nya, belum lagi terkait dengan user. Kalau kemudian terhubung dengan masyarakat umum secara secara generik ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Kamul. Iya, boleh. Silakan Pak Ono, ada tambahan? Yang mahal SDM sih, jujur. Gini cara berpikirnya. Blockchain itu database. Kalau kita pengen bikin jadi aplikasi, kalau kita orang jaringan kan kita ngerti ya, ada yang namanya front end, ada yang back end. Blockchain itu back end sih sebenarnya kategorinya. Konsekuensinya kita perlu front end-nya ya. Front end-nya bisa aplikasi di Android lah, bisa web, bisa pakai PHP, bisa pakai Python segala macam. Kita bisa bikin untuk pendataan penduduk lah, KTP lah, buat rumah sakit lah, buat bank lah, buat apa. Itu kan front end semua. Si blockchain-nya back end. Nah, sekarang blockchain-nya, Hyperledger dan teman-temannya tadi saya sebutkan ada yang open source, ada yang free. Jadi dari sisi teknologi banyak yang open source, ada yang free. Front end-nya juga banyak yang open source, yang free. Kalau kita tahu yang namanya front end kan ada banyak, kalau kita lihat web ya kayak PHP segala macam kan banyak sekali, ada WordPress lah dan free semuanya. Cuman untuk ngejahit itu semua supaya jadi dan bagus, memang kita butuh infrastruktur. Kalau saya infrastruktur nggak gitu takut amat, soalnya Republik ini duitnya banyak lah, mau beli komputer. Apalagi Jawa Barat, apalagi Jakarta paling geblek. Jakarta mah duitnya loba pisan, nggak ada nomor seri di Jakarta mah, ampun. Nah, itu kan kalau saya udah berapa kali jalan ke kementerian lembaga segala macam, server bejibun ditaruh di gudang sampean, buset, itu orang-orang kebanyakan duit. Jadi kalau saya hardware nggak gitu takut. Kalaupun kita punya masalah di hardware, kita bisa bentuknya nyewa ke cloud dan sebagainya. Jadi hardware saya nggak takut amat. Yang jadi masalah paling besar waktu ngejahit itu semua jadi satu, hardware, front end, back end, dijahit kan butuh manusia. Itu yang nggak ada. Itu, dan itu jadi mahal. Mahalnya di manusia. Jadi ini tantangan buat dosen-dosen, guru segala macam. Ini ada kesempatan, tolong belajar supaya kita bisa memenuhi kebutuhan tadi yang kosong tadi. Kalau kita ngandalin sekolahnya Bu Betty doang kan kasihan Bu Betty nanti tambah kurus gitu maksudnya. Apalagi sedikit ya, ini lagi juga buat konsumsi pemerintah itu Pak. Kurang banyak ya Bu Betty, kan kemarin siapa yang ngomong cuma 100 berapa orang per tahun. Aduh, kasihan itu. Harusnya Bu Betty butuh yang ribuan orang, nggak mungkin Bu Betty kerja. Itu harus kerja bareng semuanya itu. Gede itu ya Pak. Ya, terima kasih Pak Ono, dan tadi intinya SDM yang lebih mahal gitu ya. Mungkin ada lagi Pak Yuda. Ini mudah-mudahan yang terakhir nih. Pak Ono, adakah aplikasi atau suatu program yang Bapak kembangkan? Bukannya udah tadi ya? Iya, saya cuma bikin itu doang sih, buat ngukur doang kalau saya. Ya. Kalau mau gini deh, ini Kang Mo sama teman-teman di Diskonfo Tangsel. Ini jujur ya, kemarin saya berapa kali jadi orang-orang bank Indonesia, bank-bank yang lain semuanya, mereka pada penasaran sama yang namanya blockchain. Asli penasaran. Cuman mereka nggak berani pakai blockchain, soalnya kayaknya Bank Indonesia bikin fatwa kalau blockchain itu tidak halal, Bitcoin tidak halal. Kayaknya bikin fatwa seperti, akhirnya bank nggak mau masuk ke situ, nggak berani masuk. Jadi kalau boleh saran sih, gimana kalau teman-teman dinas ini, Dinas Kominfo, Jawa Barat dan lain-lain, kita eksperimen lah kecil-kecilan blockchain, misal untuk nyatet apalah yang sederhana aja, misalnya parkir. yang nggak fatal gitu ya, parkir lah, apalah yang blow-on lah, kita coba-coba. Nah kalau kita udah mulai berhasil kan kita udah mulai nguasain nih. Nah nanti kita coba kasih tahu ilmunya ke yang lain, supaya bukan apa-apa sih, ini bukan masalah Dinas Kominfo Jabar atau apa, bukan, supaya bangsa ini bisa berdaulat, bisa mandiri dari sisi teknologi, jangan tergantung. Ini jujur ya, ngomong terus terang aja jujur. Kenapa saya kemarin sampai bikin penelitian Hyperledger itu, soalnya teman-teman IBM segala macam mendekati dirjen pajak mau dagang Hyperledger blockchain. Saya sakit hati digituin, anjrit nih orang kayak gitu. Saya bikin penelitian langsung
gitu, supaya kita nguasain teknologi, jangan jadi dijajah. Itu aja sih. Itu Kang Mol dan teman-teman, nuhun. Ya, ya mungkin kita laporkan ke pimpinan Pak, ke pimpinan untuk perihal yang tadi disampaikan. Ya. Jadi ininya Jabar juga insya Allah Pak mulai serius Pak untuk yang blockchain ini Pak. Ya. Bikin yang sederhana dulu lah. Nanti ada kerjasama ya Pak. Iya, mahasiswa Ya. dikerahkan lah, biar seru Republik inilah. Ya, mungkin selanjutnya ada yang ditanyakan lagi, Rida. Nah ini pertanyaan dari Fatimah dari SMAN 14 Kota Bekasi untuk Pak Ono dan Bu Betty. Apakah dalam program blockchain bisa diimplementasikan di dunia pendidikan dan dalam hal seperti KBM dan sebagainya? Mungkin dari Pak Ono dulu, silakan. Jawab singkat dan cepatnya bisa. Contoh paling sederhana teh, ini kan database ya, misalnya data nilai anak-anak lah, absen lah, bisa. Cuman kan bukan masalah bisanya sekarang, siapa yang mau ngerjain codingnya saha. Ya udahlah, kalau anak-anak mau kerja praktek, ngerjain absen, database misalnya PR di submit, terus dikunci pakai blockchain, nggak bisa berubah, nah bisa aja sih, kayak gitu mah. Cuman siapa yang mau ngerjain, orangnya kagak ada. Kalau Ono yang ngerjain semua kan Ono jadi kurus. Udah biar Bu Betty aja yang kurus, saya nggak usah deh. biar kurus Pak. Iya bisa, benar. Tadi yang disampaikan Pak Ono ya, bisa nilai, bisa soal, bisa transkrip gitu. Jadi banyak lah. Tadi sebetulnya Bisa ya, Bu, slide semua yang yang saya juga sudah ada contoh ya, beberapa Ya, ada Bu. penerapan blockchain di pendidikan. Ya, mungkin nanti teman-teman yang tadi ada terlambat mungkin kita akan cari link materinya dari Pak Ono dan Bu Betty. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Oh ini masih Pak Adam nih, dari Diskominfo Jabar, ini dari tim JDS ya. Izin bertanya Bapak Ibu, ketika kita membuat smart contract masih dapat berpotensi dapat diubahkah algoritmanya? Biasanya beberapa kurun waktu tertentu untuk mengantisipasi perubahan dinamika sosial, misal perubahan pergub, perda, kontrak kerja tertentu yang menyebabkan proof of concept-nya berubah. Silakan Bu Betty dan Pak Ono mau dijawab. Ntar, ini teh maksudnya apa ya? Ini lagi nggak ngerti pertanyaan. Bu Betty ngerti pertanyaan? Mungkin dari Pak Adam boleh langsung menyampaikan. Pak Adam ada. Ya, kalau kita lihat di sini kan smart contract tadi seperti Pak Ono bilang kan semacam protokol yang nggak harus selalu berbentuk fisik. Bisa juga tadi Pak Ono mencontohkan dia sebagai codingan, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya menurut saya yang namanya ini mungkin saja diubah gitu. Itu mungkin diubah, disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Artinya bisa saja organisasi berubah kan, organisasi berubah, peraturan berubah. Cuman memang satu hal yang selalu jadi sorotan saya ya di Republik ini gitu, pemimpin berubah kemudian berubah lagi gitu loh. Nah ini kadang memang menjadi menyulitkan gitu ketika satu sistem mau kita terapkan secara secara ajak gitu ya Pak Ono ya. Jadi kita akan selalu menyesuaikan gitu. Nah kalau tadi dengan pertanyaan Pak Adam ya memang mungkin saja berubah karena memang bisa saja karena ini kan protokol ya atau semacam satu sistem. Smart contract juga bisa dianggap sebagai suatu sistem yang bisa saja diubah gitu loh sesuai dengan kebutuhan. Mungkin dari saya seperti itu Pak Ono. Ya, cukup dari Bu Betty aja lah, cukup. Jelas ya, dapat diubah. Silakan Pak Yuda, masih ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ono langsung. Gak bisa kabur. Sebelum alhamdulillah pemaparan materi sudah Pak ya, tanya jawab juga sudah.
Mungkin kita minta closing statement Pak dari Ibu dulu, Ibu Betty dulu. Ladies Nanti first. dilanjut Pak Ano. Saya cuma mengingatkan tadi aja ya, kutipan dari Pak Rubiono, karena menurut saya itu inti dari semua keamanan, bahwa jika ada satu saja orang yang melakukan kehilapan, maka runtuh keseluruhan sistem. Jadi mau sebaik apapun sistem, mau sebaik apapun ini, kalau kemudian yang pelakunya tidak melakukan dengan baik gitu ya, ada kelalaian, pasti nggak akan juga jadi tidak bermasalah dalam pelaksanaannya. Mungkin itu saja saya. Terima kasih. Yep, terima kasih Ibu. Mungkin langsung saja Pak Ano, silakan. Nuhun Kang Mo. Intinya gini dah, ini ada kesempatan yang namanya blockchain. Mudah-mudahan teman-teman semua yang memperhatikan seminar ini, Zoom ini, bisa coba mengarahkan pemikirannya ke arah blockchain dan teman-temannya, karena kita kekurangan orang di sini, sangat kekurangan, dan kedepannya ini salah satu teknologi yang menarik buat diimplementasikan. Mudah-mudahan teman-teman di Jawa Barat, punten satu lagi juga di Tangsel, saya bantu Tangsel juga, punten Kang Mo. Bisa dua-duanya bisa mulai implementasi, mudah-mudahan bisa jadi contoh buat kementerian lembaga maupun dinas-dinas yang lain di Republik ini. Pada saat itu terjadi, saya yakin bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar. Terima kasih, semoga sukses. Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya tadi pemaparan materi, tanya jawab, maka terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak seluruh pemaparan dari